Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, maghrib ini kita berada di masjid ini untuk mengingat Allah. Semoga upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, membangun hubungan baik dengan Allah ini mampu mengantarkan kita untuk semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semakin peka terhadap perintah-perintahnya, dengan sungguh-sungguh melaksanakan perintah-perintahnya, dan takut akan siksanya, sehingga kita semakin menjauhi larangan-larangannya, agar Allah Subhanahu wa taala semakin dekat kepada kita dan semakin mencintai kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagai orang yang beriman, yang bertanggung jawab di dalam menyampaikan dakwah Islam ini, maka kita dituntut untuk senantiasa mencontoh bagaimana Rasulullah SAW dalam berdakwah menyampaikan risalah ini kepada umatnya. Di antaranya adalah Rasulullah berusaha untuk memahamkan dakwah ini, mengantarkan umatnya untuk faham, bukan mendikte. Jadi salah satu metode dakwah Rasulullah adalah memahamkan risalah ini kepada umatnya, bukan mendikte. Tugas beliau yaitu yatlu alaihim ayatihi, menyampaikan kepada umatnya ini ayat-ayat Allah, memahamkan, memberikan pemahaman, membangun kesadarannya. Tidak mendikte, menyuruh salat, menyuruh puasa, menyuruh berpakai busana muslimah, dikte terus, tidak, tanpa pemahaman, tanpa pengertian, tidak seperti itu. Jadi khususnya memahami yang memberikan perintah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memahami Rasulnya yang merupakan sosok yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi contoh di dalam melaksanakan ayat-ayat Allah ini. Dan lebih lanjut lagi adalah memahami materi yang disampaikan kepada umatnya, yaitu wahyu itu sendiri. Bapak dan Saudara sekalian, dan inilah merupakan 3 pokok yang harus kita pahami dengan baik, yang merupakan al-usul salatah, 3 pokok yang mendasar yang harus dipahami oleh kita semua, yaitu bagaimana kita mengenal Allah dengan baik dan benar, bagaimana kita mengenal Muhammad Rasulullah SAW dengan baik dan benar, dan yang ketiga adalah kita mengenal dinnya, yaitu agamanya, mengenal Islam itu dengan baik dan benar. Ma'rifatullah, ma'rifatul rasulihi, dan ma'rifatul din ini adalah merupakan hal yang sangat mendasar sebelum kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, oleh agama ini, sebelum kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, perlu kita ini kepada putra-putri kita, kepada anggota jamaah kita ini, untuk mengenalkan Allah dengan baik dan benar. Kalau kita sudah mengenal Allah dengan baik dan benar, kita tahu persis siapa yang memerintahkan kita ini, siapa yang melarang kita ini. Jadi bukan sembarang perintah, bukan sembarang larangan. Perintah salat semuanya, perintah puasa, perintah zakat, perintah haji, perintah berbusana muslimah, perintah untuk menegakkan syariat dalam kehidupan ini. Kalau kita faham apa dan siapa Allah dengan baik dan benar, maka tidak mungkin kita sedikit pun menolak. Karena yang memerintahkan adalah yang menciptakan kita, yang menciptakan hidup dan kehidupan ini, yang menciptakan semua sarana fasilitas
yang kita nikmati, yang kita gunakan dalam hidup dan kehidupan ini. Jadi kalau manusia itu sudah mengenal Allah dengan benar, dengan baik, maka tidak mungkin kita bersikap sembarangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula selanjutnya kalau kita sudah mengenal Rasulnya. Kita mengenal apa dan siapa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah satu-satunya manusia yang dipilih oleh Allah untuk membawa risalahnya pada akhir zaman ini, untuk segenap umat manusia di alam semesta ini. Jadi bukan sembarang orang, bukan sembarang manusia, tapi manusia yang dipilih. Dan dia adalah manusia yang terbaik di jagat raya ini. Dan dia adalah penghulu para nabi dan rasul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Karena itu maka dia adalah contoh terbaik ya, dalam hidup dan kehidupan ini. Contoh terbaik di dalam melaksanakan wahyu petunjuk Allah SWT dalam hidup dan kehidupan ini. Dan selanjutnya Bapak sekalian, kita mengenal agamanya lewat beliau, lewat Muhammad Rasulullah SAW. Ya, bagaimana apa wahyu dan bagaimana wahyu turun kepada beliau dan bagaimana beliau mengimplementasikan ya, melaksanakan Al-Quran itu dalam kehidupan ini, menunjukkan kehambaannya kepada Allah secara baik dalam hidup dan kehidupan ini. Nah, karena itulah Bapak dan Saudara sekalian, inilah 3 pokok mendasar yang perlu kita mengerti dengan baik, yang perlu kita memahaminya dengan baik, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agamanya. Bapak dan Saudara sekalian, kita ini seringkali, karena mungkin selama ini kita menerima agama itu lewat fikih, wajib, ya, gitu ya, wajib, harus, kalau enggak berdosa, nah itu. Jadi ada kesan memaksa, bahkan mendikte anak-anak kita ini tanpa pemahaman, tanpa pengertian, tanpa kesadaran. Telah diantarkan ini perintah dari siapa ini? Ya, bagaimana Rasulnya dan seterusnya begitu. Ya ini. Nah ini penting sekali. Anak-anak kita, keluarga kita, jamaah kita, kita kenalkan dengan baik apa dan siapa Allah, apa dan siapa Rasulnya, dan selanjutnya mengenalkan tentang agama ini dengan benar. Bapak dan saudara, kalau kita kembali membawa Islam ini sebagaimana Rasulullah SAW membawa Islam, karena beliau adalah sebaik-baik manusia, contoh terbaik dalam membawa Islam ini, dan satu-satunya contoh dalam seluruh aspek kehidupan secara keseluruhan, baik dalam segi akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, ataupun sistem hidup dan kehidupan ini. Allah sendiri berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi' ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitabin wa umirtu li'adila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Asy-Syura ayat 15. Maka karena itu serulah mereka kepada agama ini dan tetaplah beristiqomah sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka, dan katakanlah aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah lah Rabb kami, Allah lah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepadanya lah kita akan kembali. Bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, Muhammad Rasulullah SAW sebagai contoh teladan di dalam mengamalkan Islam ini, di dalam mendakwakan Islam ini kepada umatnya, termasuk mendakwakan umat Islam ini kepada orang lain, baik itu mereka yang Yahudi maupun Nasrani, maka beliau sedemikian rupa memberikan penerangan, memberikan penjelasan yang memahamkan kebenaran ini kepada mereka, walaupun mereka itu kadangkala sudah paham, sudah mengerti, tetapi karena kedengkian
di antara mereka, bahyam bainahum, sehingga ini menjadi hijab yang membuat adanya penutup antara kebenaran yang sudah diketahui oleh dirinya itu, tetapi diingkari, ditolaknya. Sama orang-orang kafir juga banyak yang seperti itu. Katakanlah pada zaman Nabi, paman-paman Nabi sendiri, Abu Jahal, katakan Abu Lahab, itu bukan tidak meyakini kebenaran yang dibawa oleh Muhammad. Mereka itu meyakini kebenaran yang dibawa oleh Muhammad, tetapi mereka mengingkari, bahkan memusuhi Muhammad di dalam membawa kebenaran, melaksanakan kebenaran dan menegakkan kebenaran itu. Dinyatakan oleh Allah, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Dan mereka orang-orang kafir itu mengingkari ayat-ayat Allah ini, padahal diri mereka yakin terhadap kebenaran ayat-ayat yang dibawa oleh Rasul itu. Karena apa? Karena zulman wa uluwan, karena kezalimannya dan karena arogansinya, karena kesombongannya. Nah ini Bapak dan sekalian, jadi betapa banyak manusia yang sudah tahu itu kebenaran, tetapi mengingkari kebenaran itu, menolak kebenaran itu, bahkan memusuhi si pembawa kebenaran itu sendiri, karena kedengkiannya mungkin, karena kedolimannya, tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, karena kesombongannya. Kok dia yang membawa kebenaran, bukan saya? Mungkin begitu sekalian, ya. Kok bukan saya, penggede Arab, ya, penggede Quraisy ini, ke Muhammad, ya, cucu saya, ponakan saya, begitu sekalian. Di sini akhirnya menjadi hijab, sesuatu yang benar, yang sudah diketahui kebenarannya, bahkan diakui kebenarannya, tetapi diingkarinya. Dan semoga kita tidak seperti itu. Kita menjadi manusia-manusia yang tahu kebenaran dan menerima kebenaran, mendakwakan kebenaran ini dan menegakkan kebenaran ini dalam hidup dan kehidupan ini, baik dengan harta maupun jiwa kita. Dan itulah yang beriman. Itulah orang yang beriman. Orang beriman itu yang beda dari orang kafir. Walaupun orang kafir itu meyakini kebenaran, tapi seperti itu ya sikapnya. Tapi orang yang beriman adalah mereka beriman kepada Allah, kepada Rasulnya. Mereka mengenal baik Allah dan Rasulnya, ya, dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalam kalbunya ini, dalam dadanya ini. Dan mereka berjuang dengan harta dan jiwanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah orang yang benar imannya. Bagaimana firman Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya dikatakan orang yang beriman itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka itu tidak ragu-ragu sedikit pun, dan mereka berjihad, berjuang di jalan Allah ini dengan harta dan jiwanya. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Bapak sekalian yang kami hormati, dalam upaya kita untuk memperjuangkan Islam ini, di antaranya adalah menyampaikan Islam ini, mendakwakan Islam ini, kita harus pintar-pintar. Bagaimana Muhammad Rasulullah juga pintar-pintar di dalam membawakan Islam ini. Tidak sekedar mendikte, tetapi kita bagaimana memberikan contoh. Pertama, memberikan penjelasan yang baik, memberikan penerangan yang baik sampai rinci. Bahkan kita memberikan penjelasan dengan menarik, sehingga hati mad'u kita, objek dakwah kita ini terjinakkan hatinya, terjadi ta'liful qulub, ya, penjinaan hati dari objek dakwah kita ini. Karena kita sendiri jadi contoh, ya, kemudian cara menyampaikan kita dengan lisan, ya, secara tawabil hal, tawabil lisan, kita sampaikan dengan lisan kita dengan cara yang baik, bukan mendikte, tapi memberikan pemahaman dan pengertian sampai tumbuh kesadarannya sehingga mengikuti apa yang kita bawa ini. Nah, cara seperti ini harus kita lakukan. Seringkali kita tidak sabar menggunakan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ini, sehingga kita seringkali anak-anak kita yang mungkin belum paham siapa yang memerintah, itu Allah, Rasulnya, dan belum kita beri penjelasan agama ini, tiba-tiba kita dikte anak kita, ya salat,
yuk puasa, yuk zakat, yuk pakai busana muslimah, yuk gitu. Ya, cara-cara seperti itu Bapak Rasulullah seringkali membuat anak kita tidak semakin dekat kepada Allah dan Rasulnya, kepada Islam ini, malah semakin jauh. Oh, bapak itu merintah terus saja, ke orang tua itu dikte terus saja. Oh, suruh agama itu perintah-perintah tok saja lo gitu. Padahal Bapak Rasulullah kalau kita memberikan penjelasan yang baik tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang agama ini, maka mestinya tidak ada satupun manusia yang tidak menerima ini Islam ini. Ya, tidak ada satu manusia yang tidak menerima Islam ini. Tapi karena cara kita yang seringkali mengklaim, kadang-kadang mendikte, ya, kemudian setelah itu menuduh dan lain sebagainya, maka menjadi tidak simpatik objek dakwah kita ini, malah menjauh dari kita ini. Karena itu kita harus memperhatikan kondisi objek dakwah kita. Ya, kita perlu memperhatikan objek dakwah kita ini. Kadang-kadang ada orang yang sangat semangat, ada juga orang yang sangat loyo, ada orang yang pemahaman pengertiannya sudah baik, yang sudah cukup dewasa, ada yang masih juga belum mengerti apa-apa, ya, belum dewasa dan seterusnya. Jadi tingkat berpikirnya juga macam-macam, ya, lingkungannya juga macam-macam, kebiasaannya juga macam-macam. Maka di sini dituntut kita untuk memahami realitas objek dakwah kita ini. Kita tidak sekedar menyampaikan wahyu, menyampaikan Quran dan Sunnah, terserah diterima atau tidak seperti itu, tanpa memahami objek dakwahnya. Tidak seperti orang melempar batu, terserah kena atau tidak seperti itu Bapak dan sekalian. Ya, jadi kita nanti kalau berdakwah, apalagi ya kita langsung dari orang per orang, maka kita harus betul-betul memahami objek dakwah tersebut dengan baik, dan kita tahu dari mana kita membuka pembicaraan, dari mana kita menggunakan materi atau menggunakan alat dakwah yang apa yang paling pas. Itu juga harus kita ketahui sehingga menjadi efektif kita di dalam menyampaikan dakwah kita ini. Bapak sekalian yang kami hormati, sebenarnya umat manusia ini sangat butuh kepada hadirnya para duat, para dai-dai yang sadar dan mampu menghidupkan suasana untuk menyampaikan risalah Islam dengan pemahaman yang mendalam dan kepekaan yang tinggi. Karena Islam bukan sekedar tumbukan nas-nas, ya, tekstual yang ditransfer kemudian diomongkan dari mulut ke mulut. Bukan seperti itu. Sampaikan ayat, sampaikan hadis, sudah tidak seperti itu. Seakan mereka hanya melemparkan bebatuan tanpa mau tahu dan tanpa mau peduli di mana batu-batu itu jatuh, apakah mengenai sasaran atau tidak batu itu. Nah, yang penting menguasai dalil-dalilnya, hukum-hukumnya dan seterusnya. Tidak seperti itu Bapak dan sekalian. Di dalam berdakwah ini betul-betul kita harus memahami objek dakwah secara baik, dan media dakwah yang paling efektif apa untuk seseorang atau kondisi sebuah jamaah atau masyarakat, ya, sehingga efektif sampainya materi dakwah ini kepada mereka. Sebagai contoh di sini ada kisah di dalam Al-Quran tentang Nabi Dawud dan putranya Nabi Sulaiman. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya 78-79, wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harth idh nafasat fihi hunamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma Dawud al-jibal yusabbihna wat tayra wa kunna fa'ilin. Al-Anbiya 78-79. Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman di waktu keduanya memberikan keputusan hukum mengenai tanaman, karena tanaman-tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya, dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat,
dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Bapak dan saudara sekalian, para ulama mufassir mengatakan ada dua orang laki-laki mengadu kepada Daud karena kambing salah seorang darinya berada di kebunnya dan merusak tanaman-tanaman di kebun tersebut sampai tidak ada yang tersisa sedikit pun dari tanaman itu. Maka Daud memutuskan agar pemilik kebun mengambil alih kambing itu. Kemudian kedua laki-laki itu keluar menuju Sulaiman yang ada di pintu dan memberitahukan kepada Sulaiman tentang keputusan yang telah ditetapkan oleh Daud, ayahnya. Maka Sulaiman masuk ke tempat Daud lalu berkata, "Wahai ayah, seandainya engkau putuskan dan keputusan hukum selain ini, tentu akan lebih menguntungkan bagi semuanya." Daud berkata, "Apa itu?" Sulaiman berkata, "Pemilik kambing itu sebaiknya disuruh merawat kebun dan menanaminya sehingga tumbuh seperti semula. Sementara pemilik kebun bisa memanfaatkan kambing dengan memerah susunya dan keturunannya. Maka apabila tanaman itu telah keluar panen, kambing-kambing itu dikembalikan kepada pemiliknya, demikian juga dengan kebunnya." Maka Daud berkata kepada Sulaiman, "Engkau telah diberi taufik wahai anakku." Dan akhirnya Daud memutuskan hukum kepada keduanya dengan keputusan tersebut. Nah, inilah yang dimaksud firman Allah, "Fafahamnaha Sulaiman." Maka kemudian kami beri pemahaman tentang hal itu kepada siapa? Nabi Sulaiman. Bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, ini jadi kita ini di dalam menyampaikan dakwah ini sedemikian rupa, ya, di samping kita sudah menyampaikan ayat-ayat Allah, membersihkan jiwanya, dan lebih lanjut lagi adalah mentaklimahkan al-hikmah ini, sunnah Rasulullah SAW. Dan sunnah Rasulullah SAW ini adalah merupakan sebuah kebijakan, maka disebut hikmah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka, kepada umat ini, Alkitab, Al-Quran, wal hikmah, dan sunnah Rasulullah SAW. Begitu pula para nabi dan rasul yang lain, termasuk Nabi Sulaiman, ketika ayahnya sudah memutuskan dengan keputusan seperti tadi itu mengenai hukum yang diberikan kepada pemilik kambing yang telah memakan tanaman-tanaman, ya, saudara kaumnya, maka diputuskan oleh Daud seperti tadi itu, kambing diambil oleh pemilik tanaman, ya. Tetapi Nabi Sulaiman setelah tahu, maka karena Nabi Sulaiman lebih jauh lagi, lebih dalam lagi ilmu dan hikmah yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka Bapak dan Saudara sekalian, ya, pemilik domba tadi itu diberi tugas untuk menghidupkan kembali tanaman tersebut sampai panen, gitu, sampai panen. Dan si pemilik kebun pada saat menunggu kebunnya seperti sedia kala, maka diberi kesempatan untuk memanfaatkan hasil daripada domba-domba tersebut, yaitu dengan memeras apa namanya? Susunya. Loh, jadi ini sesuatu yang lebih adil, Pak, ya. Lebih apa? Lebih adil. Nah, ini berdasarkan ilmu dan hikmah. Akhirnya Nabi Daud menyepakati tentang putusan hukum yang seperti itu yang diberikan kepada apa? Kaumnya. Nah, inilah yang dikatakan fafahamnaha Sulaiman. Maka kami telah memberikan pemahaman yang baik tentang kejadian tersebut kepada Nabi Sulaiman, sehingga mampu memberikan keputusan berdasarkan ilmu dan hikmah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita di dalam berdakwah juga begitu, Bapak dan Saudara sekalian. Jadi kita ini harus betul-betul mampu untuk memahami permasalahan yang ada dalam masyarakat kita secara baik, dan kita harus menggunakan ilmu dan hikmah, ya, sehingga dengan demikian kita menjadi orang-orang yang sangat bijak, ya, di dalam membawa Islam ini, dalam membawa ajaran Islam ini kepada umat ini. Bapak dan Saudara sekalian, karena itulah maka para dai itu terus menerus upayanya untuk membangun hubungan dengan Allah
secara baik, ya, dan melaksanakan apa yang sudah dipahami dari Allah, yaitu wahyu itu, Quran dan Sunnah ini dengan baik. Sehingga dengan demikian maka Allah SWT memberikan pemahaman-pemahaman yang lebih dalam, ya, tentang apa yang dimaksud, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting, sosok manusia yang seperti ini di tengah-tengah masyarakatnya. Sampai-sampai di dalam Islam sendiri harus ada sekelompok manusia yang berusaha untuk mendalami agama ini. Tidak semuanya berjihad, pergi berperang, menegakkan Allah dalam semua aspek hidup dan kehidupan ini. Tapi ada sebagian manusia yang diperintahkan oleh Allah untuk melakukan tafaqquh fiddin. Di dalam surat Taubah ayat 122 Allah berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyamfiru kaffah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin, wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." At-Taubah 122. Bapak dan sekalian, dan mengapa tidak pergi dari tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberingatkan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Jadi Bapak dan sekalian, kita tidak diperintahkan untuk semuanya harus terjun ke lapangan, terjun ke medan juang. Tapi ada sekelompok manusia yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk tafaqquh fiddin, ya, sehingga kalau mereka itu sudah kembali dari berperang, kembali dari memperjuangkan agama Allah, ada sekelompok orang yang memberikan pembinaan kepada mereka, memberikan peringatan kepada mereka, ya, sehingga mereka masih tetap bisa menjaga dirinya dalam beragama ini. Di sini Allah mengatakan liyatafaqahu fiddin, bukan liyahfaduhu, untuk memahami, bukan sekedar menangkap pengertian kemudian menghafalkan. Ya, Bapak dan sekalian, jadi di sini perlunya dai-dai yang memiliki ilmu yang dalam, memiliki pengertian yang baik, bahkan memiliki hikmah, ya, kebijakan, ya, gitu ya. Dan ini ada mengikuti sunnah. Sunnah Rasul itu adalah al-hikmah, seperti tadi yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman tadi itu, satu yang sangat bijak, sangat adil, ya, dan itu mendekati ketakwaan, Bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, para dai yang dulu dibina oleh Rasulullah dan dikirim ke berbagai tempat dan negara untuk membawa risalah Allah, agama Allah ini, ya, dan mereka itu adalah para sahabat-sahabat Nabi yang dididik langsung oleh beliau, oleh Rasulullah. Beliau itu memiliki keistimewaan. Di samping hafalannya yang kuat, pemahamannya juga mendalam, ketelitian dalam menyampaikan hukumnya juga sedemikian rupa. Dan mereka itu sangat teliti, sangat rigid dalam menyimpulkan hukum Allah itu. Ya, sebagai contoh umpamanya, ketika turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, itu namanya surat perpisahan, yang mengisyaratkan akan berpisahnya Rasulullah dengan para sahabatnya di dunia ini. Rasulullah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Saya tidak melihatnya kecuali kehadiran ajalku." Ibnu Umar berkata, surat ini turun di Mina ketika haji wada. Kemudian turun firman Allah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Maka setelah itu 80 hari Muhammad Rasulullah SAW wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Umar radhiyallahu anhu pernah memasukkan aku di majelis orang-orang senior ahlul Badr, yaitu orang-orang yang ikut berperang dalam perang Badar. Jadi Ibnu Abbas, sekalian, Ibnu Abbas mengatakan Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar pernah memasukkan Ibnu Abbas di majelis orang-orang senior, yaitu ahlul Badr, veteran perang Badar.
Maka di antara mereka, yaitu Ahlul Badr ini, ada yang kurang enak perasaannya, lalu berkata kepada Umar, "Wahai Umar, mengapa engkau masukkan dia ke sini? Kita juga memiliki anak seperti dia, Ibnu Abbas, seperti Ibnu Abbas, yang masih sangat muda, tampak seperti anak-anak." Maka Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Iya, sebagaimana kalian ketahui." Jawabannya begitu sekalian. "Iya, sebagaimana kalian ketahui." Pada suatu hari Umar memanggilku lagi, yaitu memanggil Ibnu Abbas, dan membawaku masuk kepada mereka, yaitu kepada veteran Ali Badr, perang Badr tadi itu, Ahlul Badr. Tampaknya ia mengundangku kali ini untuk memperkenalkanku kepada mereka. Umar berkata, "Bagaimana pendapatmu tentang firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath?" Sebagian dari mereka ada yang berkata, kita diperintahkan untuk memuji dan memohon ampunan Allah apabila kita dimenangkan. Kita diperintahkan untuk memuji dan memohon ampunan Allah apabila kita dimenangkan. Sebagian yang lain diam tanpa berbicara sepatah kata pun. Lalu Umar berkata kepadaku, yaitu kepada Ibnu Abbas, "Apakah demikian menurut kamu, wahai Ibnu Abbas?" Maka Ibnu Abbas menjawab, "Tidak." Umar berkata, "Lalu bagaimana pendapatmu?" Aku menjawab, "Ia adalah ajal Rasulullah. Saya mengetahuinya." Umar pun berkata, "Demi Allah, saya tidak mengetahuinya kecuali yang engkau katakan." Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, Bapak dan Saudara sekalian yang kami hormati, jadi demikian Umar bin Khattab di dalam menyampaikan wahyu ini, ya, sampai membawa Ibnu Abbas, sosok yang masih muda tetapi fakih di dalam beragama, memahami benar agama ini dari sumbernya, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika sahabat-sahabat yang ada sekeliling Umar radhiyallahu an mengatakan bahwa idza jaa nasrullah wal fath itu seperti itu, bahkan mereka diam apa maksudnya, maka Umar bin Khattab meminta agar Ibnu Abbas memberikan penjelasan ini kepada mereka. Setelah dijelaskan baru tahu, oh, bahwa Ibnu Abbas adalah sosok yang fakih, ya, dan dialah yang berhak untuk memberikan penjelasan agama ini, untuk memberikan peringatan kepada kaumnya, yaitu kepada sahabat-sahabat Nabi. Bahkan Umar sendiri juga baru tahu setelah mendapatkan penjelasan dari siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, Bapak dan Saudara sekalian yang kami hormati, jadi di dalam membawa agama ini tidak cukup untuk mendiktekan, menyampaikan saja, tetapi kita ikut bergumul di tengah-tengah masyarakat itu dengan memahami objek dakwah kita sedemikian rupa, dan selanjutnya kita memberikan penjelasan dan penerangan, ya, yang baik, ya, dengan penuh landasan, penuh ilmu dan penuh hikmah kepada objek dakwah kita ini. Bapak sekalian yang kami hormati, nah ini kita contoh lagi ini bersama Umar Al-Faruq. Suatu saat Sayyidina Umar, Mu'adz bin Jabal dan sejumlah sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berilah kami fatwa mengenai khamr." Ya, tentang khamr ini, tentang minuman keras. Sesungguhnya dia menghilangkan akal dan merusak harta. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan petunjuknya dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Yasalunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbar min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Ini pertama kali Bapak sekalian petunjuk Allah turun, ya, kepada beliau Muhammad Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Ya, jadi pertama dikatakan bahwa di dalam khamr itu dan judi itu ada kebaikannya, ada manfaatnya, tetapi dikatakan bahwa mudaratnya, dosanya lebih besar daripada apa? Manfaatnya. Jadi adalah yang langsung melarang, Mbak. Jangan tinggalkan khamr, dia begitu langsung.
tetapi diberi pengertian dulu. Oh, di samping ada manfaatnya, tetapi ada juga mudaratnya, ada dosanya juga. Tapi dosanya lebih besar daripada apa? Manfaatnya. Setelah turun ayat itu, maka sebagian orang masih meminumnya, dan sebagian yang lain meninggalkannya. Oleh karena itu kita lihat Abdurrahman bin Auf mengajak orang-orang dari mereka untuk minum, kemudian mereka mabuk. Maka sebagian dari mereka berdiri untuk menunaikan sholat dan membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Surat Qul ya ayyuhal kafirun, kan kemudian ayatnya bolak-balik dan bolak-balik sehingga nggak sampai-sampai, nggak tuntas-tuntas. Nah, sehingga turunlah firman Allah berikutnya, Bapak-Bapak sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Nah, ini bertahap namanya Bapak sekalian ya, bertahap. Memberikan pengertian dulu, menumbuhkan kesadaran. Wahyu saya seperti ini. Ya. Maka berkumpullah sekelompok dari para sahabat Ansor. Di antaranya ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika mereka sedang mabuk, maka mereka mulai saling berbangga diri dan saling berbalas pantun. Sampai kemudian Sa'ad membaca syair yang menghina sahabat Ansor. Maka ada salah satu orang dari Ansor yang kemudian memukulnya dengan tali unta sampai kepalanya terluka. Sa'ad mengadukan hal ini kepada Rasulullah, sehingga Umar berdoa, ya Allah, terangkanlah kepada kami mengenai khamr itu dengan penjelasan yang tuntas. Maka turunlah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Al-Maidah ayat 90, Bapak sekalian. Sesungguhnya khamr, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Nah, ini baru perintah melarang, Pak. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu termasuk orang yang beruntung. La'allakum tuflihun, agar kamu mendapatkan keberuntungan. Maka Umar berkata, intahaina rabbana, kami berhenti wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami. Bapak dan sekalian, inilah kepekaan dan pemahaman yang mantap yang dimiliki oleh Umar bin Khattab ketika mendengar ayat-ayat Allah tentang khamr. Umar memohon kepada Allah setelah dia melihat apa yang terjadi akibat minum khamr, agar berkenan mengobati hatinya dengan nas Qur'ani dan untuk mencabut akar kerusakan. Untuk mencabut akar kerusakan. Itu yang diminta oleh Umar. Betapa sering dijumpai kejadian di mana sikap Umar ini direspon oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahyu ini Bapak sekalian turun karena asbab nuzul. Jadi masyarakat ini bergumul dengan permasalahan sedemikian rupa. Nah, sehingga terjadi asbabun nuzulnya wahyu itu. Ya, kebutuhan wahyu itu sendiri. Ya, kalau kita ini tidak merasa butuh wahyu, bagaimana ya, turun wahyu Pak sekalian ya? Kalau kita ini bergulat untuk membangun masyarakat, ya, sehingga masyarakat ini perlu dibimbing oleh petunjuk bagaimana terjadi nuzulnya wahyu. Ya, sehingga wahyu ini hanya didengar, diketahui, menjadi ilmu, dan tidak menjadi bangunan sebuah masyarakat. Karena itulah Bapak-Bapak sekalian kami hormati, sebagai dai yang bertanggung jawab untuk membawa wahyu ini, untuk merubah masyarakat, untuk merubah masyarakat. Jadi bukan seenaknya saja kita nyampaikan ayat, kemudian kita terserahlah, loh gitu, tidak. Ya, tetapi di sini ada sebuah proses, ada sebuah metodologi, ada sebuah metode lebih lanjut lagi dalam melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat itu. Ya, ikut bersama-sama itu. Bagaimana membangun masyarakat ini untuk menuju masyarakat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi masyarakat Qur'ani itu. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, jadi kesimpulannya adalah bagaimana salah satu metode dakwah Nabi itu adalah bagaimana kita berusaha memahamkan wahyu ini, bukan mendiktekan wahyu kepada umat ini. Memahamkan terlebih dahulu sehingga sampai tumbuh kesadarannya, baru selanjutnya perintah-perintah dan larangan-larangan Allah itu disadari pentingnya untuk dilaksanakan perintah-perintahnya, dan disadari bahwa pentingnya untuk dijauhi larangan-larangannya, karena sudah tumbuh kesadarannya dengan baik.
dan sudah sadar siapa yang memerintahkan dan siapa yang melarang, ya, dan sudah sadar siapa yang membawa kebenaran yang sosok yang dapat dipercaya, yaitu Nabi, dan selanjutnya adalah pelanjut risalah Nabi itu. Kalau demikian insya Allah akan efektif dakwah kita untuk sampai kepada umat dan merubah masyarakat ini menjadi lebih baik, yaitu masyarakat yang selaras sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Saya kira demikian Bapak dan sekalian, salah satu metode dakwah Pak ya. Sudah banyak metode dakwah yang bisa kita sampaikan, dan ini adalah poin yang ke-8, yaitu memahamkan bukan mendikte. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak dan sekalian? Enggak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu kami tanyakan Pak Ustadz, gimana kita kalau sholat itu mendekatkan diri kepada Allah, selain sholat sama wiridan sama sholat sunnah. Kadang-kadang kita itu sholat, kadang-kadang itu ada permasalahan itu, kadang-kadang gini Pak, masuk kita di sholat itu nggak bisa tenang. Itu gimana caranya Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, jadi salat ini adalah dalam rangka mengingat Allah. Wa aqimi sholata lidzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku, gitu ya. Jadi salat ini kita lakukan adalah dalam rangka mengingat Allah. Dan salat ini merupakan cara untuk mengingat Allah secara sempurna. Sebab salat ini anggota tubuh kita, secara fisik kita juga melakukan sebuah kaifiyat, tata cara yang sedemikian rupa yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya, ikut berzikir istilahnya begitu. Ya, lisan kita juga ikut mengucapkan bacaan-bacaan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Hati kita juga sedemikian rupa. Ya, jadi hati, lisan dan anggota tubuh ikut berzikir. Nah, karena itu maka salat itu merupakan zikir yang sempurna. Tidak hanya di hati, tidak hanya di lisan, tetapi semua ya yang kita miliki ini. Dan dengan mengingat Allah secara sempurna seperti ini, harapannya adalah agar hati kita menjadi tenang. Kalau sebelumnya resah, dalam kondisi banyak masalah dan lain sebagainya, justru dengan salat ini hati kita menjadi tenang. Ya, karena dengan mengingat Allah itu akan menjadi tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah itu hati ini akan menjadi tenang. Nah, Bapak, ya. Jadi kalau sebelum salat kita ini gundah gulana, karena banyak masalah, resah dan lain sebagainya, justru dalam kondisi seperti itu adalah kesempatan yang baik untuk mengingat Allah. Untuk mengingat Allah. Nah, karena itu maka niatkanlah, ya, dalam suasana seperti itu kemudian kita membangun hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi itu kalau ada masalah salat Pak. Nabi itu kalau menghadapi masalah salat, jadi bukan datang ke kiai atau datang ke paranormal, ya, apalagi ke dukun, haram Pak. Ya, justru kalau ada masalah ke Allah dulu Pak, kepada Allah dulu. Nah gitu. Jadi kalau ada problem apa saja dalam kehidupan kita ini, mungkin sebagai pemimpin, banyak masalah itu, maka mestinya tidak pergi rapat dulu, kontak dengan Allah dulu Pak, baru rapat gitu Pak. Ya, kalau dengan Allah dulu hati tenang Pak. Nah, hati tenang, maka baru muncul ide-ide yang brilian itu Pak. Nah, mau dibahas rapat gitu. Tapi kalau kerapat dalam kondisi nggak tenang, tidak muncul Pak ide-ide yang bagus, tidak muncul pemecahan yang baik, malah mungkin berantakan gitu Pak ya. Nah ini, jadi kita ini sebenarnya Bapak dan sekalian punya saluran untuk mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala lewat ketenangan batin, ketenangan jiwa kita ini dengan mengingat Allah. Dan salat yang kita lakukan itu adalah dalam rangka mengingat Allah secara sempurna ke hati, lisan dan perbuatan kita. Maka dengan cara mengingat Allah itu nanti Pak hati kita akan menjadi tenang, fresh. Sehingga kalau musyawarah, urusan keluarga Pak, urusan bisnis akan mudah untuk diselesaikan. Pak ya, mungkin ada yang lain Pak?
Baik Bapak sekalian yang kami hormati, waktu sudah masuk, kita sudah dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.